Anies Baswedan sebagai anggota kandidat Pilpres 2024. Biodata Anies Baswedan. Anies Baswedan dilahirkan di Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 7 Mei 1969. Dalam keluarga, ia mempunyai dua saudara kandung yang menjadi adik-adiknya, diantaranya Ridwan Baswedan dan Abdillah Baswedan. Dia dibesarkan di Yogyakarta dan orang tuanya bekerja sebagai akademisi. Ayahnya, Rashid Baswedan, adalah mantan dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Sedangkan ibunya, Aliyah Rashid, adalah guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Anies merupakan tokoh berketurunan Arab, sekaligus cucu dari Abdurrahman Baswedan, seorang jurnalis, diplomat, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Karir Anies Baswedan. Yang pertama, peneliti pusat antar Universitas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Saat selesai program S1, Anies sempat memiliki karir sebagai peneliti dan koordinator proyek di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi UGM. Yang kedua, menjadi manajer riset IPC in Chicago. Setelah menyelesaikan studi doktor pada 2004, Anies sempat bekerja sebagai manajer riset di IPC INC Chicago, yang merupakan sebuah asosiasi perusahaan elektronik sedunia. Pekerjaan itu diambil oleh Anies karena tidak memiliki biaya untuk kembali ke Indonesia. Yang ketiga, ada kemitraan untuk reformasi tata kelola pemerintahan. Anies bergabung dengan kemitraan untuk reformasi tata kelola pemerintahan, sebuah lembaga non-profit yang fokus pada reformasi birokrasi di berbagai wilayah di Indonesia dengan menekan kerjasama antar pemerintah dengan sektor sipil. Yang keempat, menjadi Direktur Riset Indonesia Institute Center. Anies menjadi Direktur Riset The Indonesian Institute, yang merupakan lembaga penelitian kebijakan publik yang didirikan pada bulan Oktober 2004 oleh aktivis dan intelektual muda yang dinamis. Yang kelima, menjadi Rektor Universitas Paramadina. Anies dilantik menjadi Rektor Universitas Paramadina pada tanggal 15 Mei 2007. Anies saat itu masih berusia 38 tahun, dan Anies menjadi rektor termuda di Indonesia. Sah menjadi rektor, Anies membuat strategi, yaitu merencanakan Paramadina Fellowship atau beasiswa Paramadina. Beasiswa meliputi biaya kuliah, buku, serta biaya hidup. Lalu, Pak Anies Baswedan juga pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta. Berikut prestasi Anies Baswedan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Prestasi yang pertama adalah pembangunan Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC). Ajang balap mobil listrik internasional Formula E sukses digelar di DKI Jakarta pada 4 Juni 2022. Berlokasi di Ancol, gelaran Formula E menjadi momentum yang penting di era kepemimpinan Anies Baswedan. Suksesnya ajang balapan mobil listrik itu telah berhasil membawa nama baik di ibu kota negara ke seluruh dunia. JIEC memiliki panjang 2,4 km dengan lebar 12 meter dan 18 tikungan. Ini menelan biaya pembangunan kurang lebih sekitar 190 miliar rupiah. Yang kedua, ada pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).
Diresmikan pada April 2022, proyek Jakarta International Stadion atau JIS ini dirancang sesuai standar Federation Internationale de Football Association atau FIFA dan merupakan salah satu mega proyek berskala dunia yang dibangun di atas lahan seluas 22 hektar di Jakarta Utara. JIS adalah stadion yang mengusung konsep green building pertama di Indonesia. Stadion yang dibangun dengan biaya fantastis sebesar 4,5 triliun rupiah merupakan stadion berstandar internasional dan memiliki kelebihan yakni material atapnya menggunakan membran ETV atau ethylene tetrafluoroethylene. Yang ketiga ada pembangunan JPO di Jalan Jenderal Sudirman. Selain menjadi fasilitas penyeberangan jalan, jembatan yang terdapat tulisan 37 nama tenaga kesehatan yang gugur akibat COVID-19 tersebut kini menjadi destinasi wisata warga di Jakarta. Tidak hanya JPO Penisi, di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman sebelumnya sudah memiliki 3 JPO yang instagramable, yaitu JPO Bundaran Senayan, Gelora Bung Karno atau GBK, dan Polda Metro Jaya. Yang keempat ada pembuatan Jaklingko. Prestasi Anies selanjutnya berkenaan dengan mobilitas Jakarta, yaitu integrasi transportasi. Dia membanggakan pencapaian tarif integrasi transportasi Jaklingko. Dengan Jaklingko, semua warga dapat menggunakan fasilitas kartu uang elektronik atau aplikasi Jaklingko untuk bertransaksi pada seluruh moda. Hal ini mengingat sebelum mereka harus butuh kartu-kartu berbeda untuk bisa mengakses transportasi yang berbeda. Tarif Jaklingko yakni memiliki tarif maksimal sebesar Rp10.000 dengan tujuan kemana saja. Yang selanjutnya ada pembangunan jalur sepeda. Lalu setelah itu ada pembuatan aplikasi Jakarta Kini atau Jaki. Aplikasi Jaki diluncurkan ketika kasus COVID-19 sedang merajalela. Dikhususkan hanya untuk warga DKI Jakarta saja. Jaki merupakan pusat informasi penanganan COVID-19 di ibu kota. Yang selanjutnya ada pelebaran trotoar. Revitalisasi trotoar di DKI Jakarta terus digencar di era Anies Baswedan. Hal ini dapat terlihat pada sejumlah ruas jalan. Trotoar kini sudah menjadi lebih lebar ketimbang sebelumnya, meskipun sejumlah jalanan aspal menjadi agak sempit. Penataan trotoar juga dilengkapi berbagai fasilitas seperti CCTV, Satpol PP, bahkan akan disediakan pelikan crossing. Hal ini juga mempermudah masyarakat naik bus Transjakarta, MRT, serta LRT pada tempat yang telah disediakan pada beberapa sudut trotoar. Tahapan Pilpres 2024. Yang pertama, perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu pada tanggal 14 Juni 2022 sampai 14 Juni 2024. Berikutnya ada pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dari 14 Oktober 2022 sampai 21 Juni 2023. Lalu ada pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu dari tanggal 29 Juli sampai 13 Desember 2022. Lalu penetapan peserta pemilu tanggal 14 Desember 2022. Lalu penetapan jumlah kursi
dan penetapan daerah pemilihan tanggal 14 Oktober 2022 sampai 9 Februari 2023. Selanjutnya, pencalonan anggota DPD dari tanggal 6 Desember 2022 sampai 25 November 2023. Selanjutnya, pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota dari tanggal 24 April 2023 sampai 25 November 2023. Selanjutnya, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dari tanggal 19 Oktober 2023 sampai 25 November 2023. Lalu masa kampanye pemilu dari tanggal 24 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Selanjutnya, masa tenang dari tanggal 11 Februari 2024 sampai 13 Februari 2024. Pemungutan suara akan dilakukan tanggal 14 Februari 2024 dan penghitungan suara dilakukan tanggal 14 Februari 2024 sampai 15 Februari 2024. Kemudian, rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan pada tanggal 15 Februari 2024 sampai 20 Maret 2024. Selanjutnya, penetapan hasil pemilu dilakukan paling lambat 3 hari setelah pemberitahuan MK atau 3 hari setelah putusan MK. Lalu pengucapan sumpah DPR dan DPD dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2024 dan pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2024. Peta koalisi Pilpres dan Wapres. Prediksi calon presiden ada 4 kandidat, yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Puan Maharani, dan Prabowo Subianto. Hasil survei. Untuk hasil survei saat ini, Ganjar Pranowo berada di peringkat paling atas dengan perolehan suara sebanyak 26,6%. Di peringkat kedua ada Prabowo Subianto dengan perolehan suara sebanyak 19,7%. Lalu di peringkat ketiga ada Anies Baswedan dengan perolehan suara sebanyak 17,7%.